seperti kisah yang pernah ada. Kau lebih dari hati. Kita bersama buat cerita cinta antara kita. Ku pernah terluka namun tak berdaya. Kau selalu ada buatku tertawa dan lupakan lara. Tak tahu bagaimana aku tanpa dirimu. Tak pernah terbayangkan sepi merindu. Ku mohon padamu, tetaplah kau di sampingku. Hilangkan semua yang akan mengganggu. Ku cinta padamu, kasihku. Kita bersama buat cerita cinta antara kita. Ku pernah terluka namun tak berdaya. Kau selalu ada buatku tertawa dan lupakan lara. Tak tahu bagaimana aku tanpa dirimu. Tak pernah terbayangkan sepi merindu. Ku mohon padamu, tetaplah kau di sampingku. Hilangkan semua yang akan mengganggu. Ku cinta padamu, kasihku. Biarkan cinta yang jadi saksinya akan selalu bersama. Merangkai setiap kisah semua dengan dirimu untuk selamanya. Tak tahu bagaimana aku tanpa dirimu. Tak pernah terbayangkan sepi merindu. Ku mohon padamu, tetaplah kau di sampingku. Hilangkan semua yang akan mengganggu. Ku cinta padamu, kasih. Bila rindu pun melanda terhadapku, terasa hati gelisah. Bila rindu pun melanda terhadapku, terasa hati gelisah. Baik, Windy and Friend. Boleh beri tepuk tangan yang meriah teman-teman. Terima kasih untuk Windy and Friends
sudah membuka suara Sriwijaya Milenial dengan penuh semangat dari lagu Seperti Kisah. Selamat petang saudara, berjumpa lagi bersama saya Rizkia Amrina dalam suara Sriwijaya Milenial. Tentunya kita akan membahas mengenai topik yang menarik untuk diperbincangkan. Pemirsa, Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman agama, suku, dan ras. Dari keberagaman ini tentunya memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Namun Indonesia mempunyai semboyan yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda tapi tetap satu. Untuk itu kita akan membahas mengenai yang mudah memaknai perbedaan. Dan sudah hadir dua narasumber kita hari ini. Ada Mas Sarihot Christian Putra Nasaban dari Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Unsri. Selamat sore, apa kabarnya? Baik, Kak. Alhamdulillah baik selalu. Dan juga ada Muhammad Ridho dari Ketua Umum Pengurus Wilayah Pelajar Indonesia Provinsi Sumsel. Selamat sore, apa kabarnya? Sore, Alhamdulillah sehat Mbak. Alhamdulillah sehat selalu, dan tentunya kita akan membahas mengenai yang mudah memaknai kemerdekaan. Apalagi kita sudah menghadirkan mahasiswa-mahasiswa kebanggaan Provinsi Sumatera Selatan. Mungkin yang pertama saya ingin, ini panggilannya Ihot ya, benar ya? Berarti saya ingin bertanya dengan Mas Ihot terlebih dahulu nih. Sebagai mahasiswa dan juga sebagai generasi muda, bagaimana nih memaknai perbedaan? Oke. Siap, Kak. Jadi kalau misalnya diri saya sendiri memaknai perbedaan itu sebenarnya bahwasannya perbedaan itu bukanlah musibah, Kak. Melainkan perbedaan itu adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita semua untuk bagaimana kita menghadapinya dengan sukacita begitu, Kak. Karena Indonesia ini kan memang dari dulu terdiri dari masyarakat yang multikultur, yang dimana multikultur itu harusnya dimaknai dengan kita hidup saling rukun, saling bertoleransi dan lain-lain, Kak. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita bahwasannya kita harus sama dengan orang lain. Baik. Tuhan menciptakan kita berbeda-beda agar kita mungkin kemudian dapat saling memaknai itu dengan baik, Kak. Oke, semangat sekali ya Ihot ya, tentunya memaknai perbedaan. Mungkin di kalangan mahasiswa sering sekali adanya perbedaan, apalagi agama, suku, dan ras. Nanti kita bahas lebih panjang lagi. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya juga untuk Muhammad Ridho, gimana nih untuk Ridho sendiri memaknai perbedaan? Kalau dari saya pribadi Mbak, itu berangkat dari Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 13. Di sana itu mengatakan bahwa perbedaan Allah itu menciptakan perbedaan suku dan bangsa agar kamu saling mengenal. Baik. Itu artinya bahwa Allah itu memang sengaja menciptakan manusia itu berbeda-beda agar antara satu dan yang lainnya itu saling mengenal, bukan untuk saling membenci. Barangkali itulah awal dari apa ya? Sumber dari perbedaan itu untuk saling mengenal, bukan untuk saling membenci gitu. Baik, untuk saling mengisi juga antara perbedaan itu sendiri. Tapi ngomong-ngomong, ini ada Ihot sama Muhammad Ridho masih mahasiswa aktif? Masih, Kak. Aktif. Ini aktif. Semester berapa nih? Semester 7, Kak. Semester 7, berarti sebentar lagi kayak tamat ya. Jangan jadi mahasiswa abadi ya. Untuk Muhammad Ridho gimana nih? Udah masih mahasiswa aktif juga? Iya, masih sama kayak Ihot. Di universitas? Di UIN Raden Fatah Palembang. UIN Raden Fatah Palembang. Mungkin nih untuk di universitas sendiri, mungkin di perkuliahan, bukan hanya di perkuliahan, di dunia pendidikan tentunya. Setiap mahasiswa mungkin, apalagi teman-teman merupakan perwakilan mahasiswa. Pasti sudah biasa mengenai hal-hal yang mungkin ada perbedaan antara teman-teman kampus, perbedaan kulit biasanya udah langsung jadi sorotan nih. Mungkin untuk teman-teman nih memaknai perbedaan itu yang ada biasanya circle-nya satu-satu nih. Ada yang ini rombongan A, rombongan B. Dari Ihot sendiri gimana nih? Untuk di perkuliahannya sendiri deh kira-kira nih. Oke, baik. Jadi kalau misalnya dengan yang di perkuliahan, Kak, sebetulnya saya ini kalau cerita sedikit mengalami perbedaan itu sudah dari bangku sekolah dulu, Kak. Karena saya dari bangku sekolah itu sudah di sekolah yang negeri, Kak. Karena kebetulan juga saya kan agamanya Kristen nih, Kak. Agamanya Kristen ini kalau misalnya di sekolah negeri, di lingkungan saya agak sedikit minor, Kak. Tetapi luar biasanya Tuhan itu, Kak, luar biasanya Indonesia memaknai perbedaan itu sudah cukup dewasa begitu, Kak. Jadi perbedaan itu dianggap bukan sebagai alat untuk menjadi permusuhan, melainkan untuk mempererat persaudaraan, Kak. Apalagi misalnya sekarang saya sudah duduk di bangku perkuliahan, sudah semester 7.
di organisasi maupun di bangku kuliahan itu termasuk perbedaan itu cukup jelas begitu adanya Kak. Kayak misalnya saya di Dewan Perwakilan Mahasiswa itu ada sekitar 50 orang gitu kan Kak dari tiap fakultas. Yang beragama Kristen itu hanya sekitar 3 atau 4 orang Kak. Tetapi kami sudah betul-betul berbaur menjadi satu keluarga, menjalankan profesionalitas dalam menjalankan roda organisasi. Sama seperti kalau misalnya di universitas Kak, di fakultas hukum, walaupun misalnya di fakultas hukum ini banyak yang ngomong condong banyak masyarakat yang beragama Kristen ataupun masyarakat Batak, tapi semuanya itu saling berbaur begitu Kak, saling berbaur karena kita ya harusnya sebagai manusia sudah beranjak dewasa, sudah mempunyai pikiran yang dewasa, harusnya dapat memaknai perbedaan itu dengan baik Kak, begitu Kak. Baik, mungkin menarik nih untuk IHOT sendiri mungkin beragama yang mungkin bukannya mayoritas dari Betul, Indonesia. Kira-kira nih sebagai dari IHOT sendiri nih, mungkin katanya tadi dari kecil ya sudah merasakan perbedaan itu. Betul, Kak. Kira-kira ada rasa apa ya kalau bahasanya gitu kita jadinya insecure atau jadinya aduh takut nih membaur sama teman-teman yang lain. Kira-kira dari sedari kecil nih mungkin ada nggak perasaan yang kayak gitu? Oke Kak, jadi kalau misalnya dulu mungkin waktu pemikirannya belum begitu dewasa gitu kan Kak, waktu SD maupun SMP itu masih banyak lah teman-teman yang mungkin bercandaannya itu agak sedikit sensitif. Tapi sebenarnya tersinggungnya itu tidak berlarut-larut begitu Kak. Seiring dewasa mempunyai pemikiran yang lumayan berkembang, jadi memaknai itu sudah beda Kak. Karena ya atas dengan asumsi dasar, apalagi sudah duduk di bangku kuliah, Indonesia ini dari dulu sudah multikultur, sudah berbeda-beda. Tetapi dulu dari pahlawan-pahlawan kita yang berbeda-beda suku, agama dan lain-lain masih bisa bersatu untuk memperjuangkan Indonesia. Sedangkan kita cuman menikmati begitu kan Kak, cuman menikmati bangsa yang sudah merdeka. Masa kita tidak bisa menghargai perbedaan daripada mereka yang sudah berjuang begitu kan dulu Kak. Oke, berarti semakin dewasa juga semakin bertambah usia juga semakin didewasakan ya. Iya, betul, dengan lebih menyeragamkan lagi perbedaan-perbedaan untuk yang ada di Indonesia apalagi di perkuliahan. Untuk Rido sendiri nih dari Universitas UIN Raden Patah tentunya bagaimana nih memaknai perbedaan-perbedaan yang sering terjadi di dunia perkuliahannya? Kalau di UIN itu beberapa kawan saya itu memang biasanya perbedaan yang paling sering muncul itu ketika pemilihan calon ketua BEM gitu Mbak. Pemilihan ketua organisasi itu di kampus saya itu memang perbedaan ketika pemilihan itu sangat cukup kental. Kadang-kadang ini mohon maaf ada kasus-kasus kekerasan yang menurut saya sekelas mahasiswa itu sebetulnya tidak lagi main kekerasan seperti itu. Ya kalau memang mau berbeda pilihan ya dari segi program kerja atau dari segi visi itu baru bisa diperdebatkan. Tapi kadang-kadang karena perbedaan organisasi pilihan tadi akhirnya sering berkelahi lah begitu. Berkelahi ya, ada beda pendapat lah ya. Dan juga di studio TVRI Sumatera Selatan sudah hadir teman-teman kita, ada dari teman-teman Universitas Sriwijaya dan juga ada teman-teman dari UIN Raden Patah. Mungkin untuk teman-teman yang ingin berdiskusi ataupun bertanya boleh mengenai tema kita hari ini yang mudah memaknai perbedaan. Dan juga untuk pemirsa di rumah juga bisa bergabung melalui line interaktif di line telepon kita di 0711311454. Sebagai mahasiswa tentunya kembali lagi ke IHOT dan juga Rido bahwa IHOT dan Rido juga sebagai perwakilan mahasiswa. Ini himpunan dari universitas yang juga mewakilkan mahasiswa. Kira-kira nih sebagai himpunan ini sering tidak menemukan permasalahan-permasalahan perbedaan antara teman-teman di perkuliahan yang mungkin sering dibully atau mungkin dijauhkan oleh teman-temannya karena perbedaan. Dari IHOT dulu deh boleh. Oke, baik Kak. Kalau saya sendiri, puji Tuhan Kak, dari pertama kali masuk kuliah semester 1, tidak pernah Kak mengalami yang ada namanya bulian, habis itu diskriminasi, dan lain-lain Kak. Mungkin puji syukurnya semua masyarakat Indonesia maupun mahasiswa Indonesia yang sudah duduk di bangku kuliah sudah cukup dewasa begitu Kak untuk memaknai perbedaan tadi. Sehingga hal-hal seperti yang Kakak sebutkan tadi yang memang betul-betul tidak terjadi begitu Kak. Tidak terjadi. Untuk Rido sendiri gimana Rido? Kalau di kuliah sih, kalau perbedaan berbeda dari segi lebih fokus ke perbedaan itu sih Mbak, yang tadi ya, yang soal pilihan tadi, soal organisasi, itu yang lebih sering. Kalau soal perbedaan kemudian dikucilkan itu, kalau di UIN itu
hampir tidak pernah terjadi sih. Alhamdulillah Ya. hampir tidak pernah terjadi ya. Tapi kalau misalnya nih terjadi, misalnya contohnya mungkin terjadi di UIN Raden Patah ataupun Unsri ini, kira-kira dari himpunan teman-teman sendiri bagaimana? Apakah ada tindakan tersendiri nih mungkin yang tadi dikucilkan jadinya ditemani atau bagaimana nih? Adakah program-program khusus seperti itu sebagai perwakilan mahasiswa? Iya pasti Mbak. Maksudnya kalau ada orang-orang yang dikucilkan itu kan kami memang punya program untuk mendampingi si orang yang dikucilkan karena perbedaan tadi. Bisa dengan mengajak ngobrol atau ya sambil makan gitu ngobrol curhat. Biasanya kalau sudah curhat itu kemungkinan besar itu dari dialog itu kan biasanya akan ada solusi untuk mengatasi masalah karena dia dikucilkan itu. Biasanya begitu. Baik, tentunya saudara kita akan melanjutkan kembali tentunya perbincangan kita mengenai yang mudah memaknai perbedaan, dan untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711 311 454, dan tetaplah bersama kami dalam Suara Sriwijaya Milenial. Di masa-masa pandemi kayak gini, jangan lupa untuk rajin cuci tangan ya, Pak. Pak, hand sanitizer kita habis loh. Nanti jangan lupa beli ya. Tenang, Ma. Papa masih punya satu lagi kok. Aman. Hai, sayang. Pak, jangan Ya? lupa jaga jarak ya, Pak. Iya, kalian berdua belajar ya? Iya. Ya udah, belajar yang benar ya. Ya. Papa tinggal dulu ya. Tuh kan, Pak. Anaknya udah ingetin jaga jarak, maskernya juga jangan lupa dipakai dong. Makasih ya, Ma. Maskerku, maskermu melindungi kita. Mas, Pak, dengan menjaga jarak kita tetap bersatu. Sekarang siapa yang mau pakai hand sanitizer? COVID-19 dapat dicegah dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Boleh beri tepuk tangan yang meriah teman-teman yang sudah hadir, dan kita masih dalam Suara Sriwijaya Milenial dan masih bersama narasumber kita, ada Syarihot Christian Putra Nasaban, ada juga Muhammad Ridho, dan juga dari teman-teman yang sudah hadir yang ingin berdiskusi atau ingin bertanya boleh, nanti sebentar lagi kita akan membuka sesinya tentunya, dan untuk pemirsa di rumah yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711311454. Dan kita kembali lagi tentunya membahas mengenai yang mudah memaknai perbedaan, bahwa tadi Ridho dan Iho juga sempat menyinggung masalah toleransi nih, bahwa kita sebagai masyarakat dan juga sebagai mahasiswa harus punya rasa toleransi. Untuk Ihot sendiri nih, kira-kira sebagai mahasiswa gimana sih caranya untuk menumbuhkan rasa toleransi itu? Menumbuhkan rasa toleransi, oh ya? Iya.
Oke, baik. Kalau misalnya saya pribadi menumbuhkan rasa toleransi itu sebetulnya ya banyak caranya, Mbak. Salah satunya itu dengan pemahaman agama yang semakin ditingkatkan, baru mungkin pemahaman ilmu pengetahuan, Kak. Karena dimanapun ilmu pengetahuan itu mengajarkan tentang bagaimana kita harusnya hidup berdampingan, rukun dan lain-lain, Kak. Apalagi kita di Indonesia juga sebenarnya sudah cukup signifikan begitu kan, Kak, untuk menanamkan nilai toleransi, di mana kita dulu waktu SD kalau tidak salah pernah belajar tentang PPKN, ilmu kewarganegaraan ya. Iya, baik, IPS dan lain-lain. Di situ kan diajarkan kita tentang bagaimana toleransi, bagaimana menghargai pendapat dan lain-lain. Apalagi kalau misalnya sudah di bangku kuliah, sudah banyak mencari ilmu pengetahuan, banyak mencari ideologi, seperti misalnya tentang humanisme, tentang bagaimana Mahatma Gandhi dulu memperjuangkan kemerdekaan dengan bekerja sama, tidak menghargai perbedaan itu dengan digunakan malah untuk saling bergotong royong begitu, Kak. Apalagi dengan pemaknaan ilmu agama. Ilmu agama itu yang mengajarkan bahwasannya kita itu harus mengasihi sesama manusia, Kak, kalau misalnya di agama saya. Yang dimana sesama manusia ini kan tentunya beragam, Kak, bukan satu agama begitu, Kak. Betul, berarti awal mula agar kita sama-sama bertoleransi menurut Ihot itu dari agama kita sendiri yang mengingatkan dan juga untuk mengajarkan. Nah, untuk dari Rido sendiri nih, kira-kira gimana untuk menumbuhkan rasa toleransi? Bisa berawal dari konsep Bhinneka Tunggal Ika itu, Mbak. Baik, gimana? Berbeda-beda tapi satu. Nah, saya dengan Ihot kan berbeda agama nih. Saya Islam, dia Kristen. Tapi jangan sampai perbedaan agama ini akhirnya membuat saya dengan Ihot itu akhirnya saling membenci. Ini kan hanya perbedaan soal pilihan agama saja. Tapi kalau dari segi manusia, gotong royong, saling membantu, saling tolong menolong. Ya misalnya ketika Ihot ini ada musibah misalnya, ya kita yang Islam itu harus membantu. Jangan karena mohon maaf dia Kristen, ya berbeda agama, kita tuh langsung tidak mau membantu, itu keliru sih menurut saya. Itulah menurut saya yang toleransi itu. Baik, berarti dari teman-teman selain agama dan juga kembali dengan ideologi negara Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu. Oke, kita buka nih untuk teman-teman yang sudah hadir di TVRI Sumatera Selatan. Mungkin ada yang ingin berdiskusi juga mengenai memaknai perbedaan. Boleh teman-teman angkat tangannya, kayak ngajar ya. Boleh, dari yang teman-teman di depan, boleh dibantu mic-nya. Mic-nya boleh dibantu, oke. Boleh berdiri, namanya siapa? Perkenalkan, namanya siapa? Oke, sebentar kita mic-nya diganti dulu. Nah, untuk pemirsa yang ada di rumah, yang ingin bergabung juga melalui telepon interaktif, boleh di 0711 311 454. Oke, sudah bisa? Silakan. Baik, perkenalkan nama saya Imam Mukal. Saya dari Pelajar Islam Indonesia Sumatera Selatan. Nah, tadi barusan teman-teman mengungkapkan statement mengenai bagaimana menjaga toleransi. Salah satunya dari teman dari UNSRI mengatakan bahwa bagaimana kita memahami Pancasila, agama, dan Bhinneka Tunggal Ika yang ditambahkan oleh Kanda Muhammad Ridho. Yang menjadi pertanyaan saya ialah bagaimana kita lebih memahami tentang Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan lain sebagainya, sedangkan kita dilanda dengan konten-konten di berbagai platform yang sekarang masuk ke Indonesia, dengan konten yang ya kalau bahasa kasarnya sampah lah ya, yang penting viral gitu, melakukan hal-hal yang tidak ada maknanya, tiba-tiba naik gitu. Nah, bagaimana menanggapi hal itu gitu? Karena tidak ada hal yang bisa meningkatkan persatuan kita gitu di konten-konten platform yang ada di Indonesia sekarang. Terima kasih. Oke, terima kasih. Boleh kasih tepuk tangan terlebih dahulu teman-teman. Yang mana yang mau jawab duluan? Boleh Ihot dulu baru nanti Ridho, silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Bang. Jadi kalau misalnya saya rangkum pertanyaannya itu bahwasannya sekarang ini platform yang tersedia di Indonesia itu tidak bermakna begitu kurang lebih, Bang ya. Betul, konten ya. Iya, konten-konten yang ada di platform. Kalau saya memaknai sebenarnya bahwasannya kalaupun yang diupload di konten tersebut, yang diupload di platform tersebut tidak mengarah kepada perpecahan, kepada perseteruan, itu tidak masalah. Karena berdasarkan tema kita tadi, perbedaan adalah bagaimana kita menyikapi ataupun memaknai hal yang disukai oleh orang lain itu kita hargai begitu, Kak. Misalnya saya suka durian. Bagaimanapun caranya saya akan mencari durian tersebut karena saya suka. Sedangkan orang yang tidak suka durian, mau bagaimana dikasih dia tidak akan
suka dengan durian tersebut. Misalnya kalaupun misalnya orang tersebut mengupload di media atau platform tersebut tapi dia memiliki kesenangan, memiliki apa ya, dia malah senang terhadap apa yang diupload, dia silahkan saja. Karena di situ adalah kita hadir sebagai yang menghargai perbedaan, menghargai kesukaan manusia. Tetapi kalau misalnya yang diupload di platform itu mengarah kepada perseteruan, mengarah kepada pertentangan, yang berhubungan dengan sara. Nah, disitulah kita harus membentengi diri kita, ataupun kalau misalnya kita kenal dengan orang tersebut, kita bisa verbal dengan orang tersebut, mengingatkan bahwasannya kita ini hidup di Indonesia yang masyarakatnya multikultur, yang dimana perbedaan itu sudah ada sedari dulu bangsa kita berdiri, negara kita berdiri, yang dulu pahlawan kita berjuang dengan menghargai perbedaan itu, bergotong royong untuk memerdekakan Indonesia. Sedangkan kita kenapa harus ribut dengan masalah-masalah yang seharusnya tidak diributkan, begitu mungkin Kak? Baik, harus meributkan masalah yang tidak perlu diributkan. Ya, Untuk Rido sendiri gimana nih menanggapi pertanyaan dari teman-teman? Ya, sebetulnya kemajuan teknologi itu memang bisa dilihat dari konten-konten itu kan. Cuma memang karena kebutuhan viral, jadi kadang-kadang konten itu menjadi viral aja tapi tidak ada maknanya. Konten sampah itu misalnya seperti ujaran kebencian. Itu menurut saya konten sampah itu. Nah, ketika teman-teman dapat konten-konten yang arahnya itu mengarah ke ujaran kebencian atau mengarah untuk perpecahan umat beragama di Indonesia, maka teman-teman harus kritis. Jangan langsung percaya dengan konten itu. Harus dipilah ya. Tetap dipertanyakan, tetap dicari lagi sumber yang lain agar kita itu tidak mudah percaya dengan konten itu sebetulnya. Begitu aja sih. Betul, karena mungkin konten sekarang sudah sangat mudah sekali ya untuk diupload, berkembang. Nah, kita sebagai masyarakat muda, sebagai milenial harus pintar nih pilah-pilah. Jangan sampai nanti langsung ada nih berita yang lagi viral langsung dikirim teman-teman lagi, langsung di komen, di haters. Tapi nih ngomong-ngomong, kita sudah menyinggung masalah media sosial. Sekarang kan mungkin bisa dibilang dari teman-teman tadi, kalau mau viral tuh mudah banget mungkin ya. Nah, kita sekarang yang lagi hitsnya mungkin kalau ada yang berbeda dikit, aneh sedikit nih, itu kan sudah memiliki perbedaan nih. Malah ada yang menirukan, malah ada yang berkomentar pedas nih. Itu untuk di media sosial. Kira-kira menurut Ihot sendiri gimana tuh menanggapi hal tersebut? Apalagi kan sekarang media sosial tuh sudah mudah sekali diakses oleh semua orang. Oke, baik Kak. Kalau saya dengan memaknai itu sebetulnya dengan asumsi dasar Kak. Kalau misalnya tidak merugikan diri sendiri itu jangan dihina atau jangan dibenci begitu Kak. Jangan dicaci begitu Kak. Tadi sudah saya sebutkan sebelumnya dikit bahwasannya ya kita itu harus menghargai apa yang disukai oleh orang lain Kak. Kita harus menghargai apa yang dilakukan oleh orang lain atau yang ditindak oleh orang lain. Dia melakukan itu atas dasar kesukaan Kak. Atas dasar dirinya menganggap dia melakukan itu, dirinya menganggap bahwa dirinya senang begitu kan Kak. Jika misalnya dia menganggap dirinya senang, kita sebenarnya tidak punya hak untuk mencaci hal tersebut Kak, kecuali itu betul-betul merugikan kita, merugikan negara, merugikan agama, merugikan khalayak banyak, baru itu layak kita caci. Oke. Begitu Kak. Untuk Rido sendiri gimana nih menanggapi hal tersebut? Iya, kalau misalnya ada komen-komen yang mengarah ke tidak kesetujuan, itu sebetulnya ada dua sebab, Mbak. Pertama itu karena pengetahuannya kurang atas yang berkaitan dengan konten itu. Yang kedua karena dia itu emosi langsung. Padahal ya tidak perlu emosi ketika kita melihat konten yang berbeda dengan apa yang kita yakini. Kritis saja, pertanyakan, cari sumber yang lain, dan tidak perlu dibenci. Justru dengan berbeda itu kan akhirnya membuat kita ada perbandingan. Perbandingan itu akhirnya membuat kita tuh jadi ya lebih luas pemikirannya, tidak mudah menjas akhirnya begitu. Oke, baik. Dan tentunya untuk pemirsa di rumah kita akan dihibur kembali oleh Windy and Friend. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah. Untuk apa terus memaksa cinta kita tak berbeda?
Rasa kita tak lagi sama, tak lagi saling cinta. Memang apalah artinya cinta kita adalah beda. Cinta tapi tersiksa, takkan nyaman jalannya. Jangan dipaksa bila semua telah berbeda. Untuk apa pertahankan jika kita tak sejalan? Jangan dipaksa, terima kita sama perpisahan ini. Pilihan yang terbaik. Buat apa masih bertahan jika terus terlukanya punya hati terbeda? Biarkan ku pergi ke bahagia. Jangan dipaksa bila semua tak berbeda. Untuk apa pertahankan jika kita tak sejalan? Jangan salahkan untuk semua kenangan perpisahan ini. Pilihan yang terbaik. Untuk apa pertahankan jika kita tak sejalan? Jangan salahkan untuk semua kenangan perpisahan ini. Pilihan yang terbaik. Pilihan yang terbaik. Guna mendukung migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. Pemirsa TVRI, pandemi COVID-19 belum berakhir. Sesuai anjuran Presiden, kita semua wajib pakai masker. Jangan pernah lepas masker saat bertemu orang lain. Mari disiplin. Indonesia pulih, Indonesia bisa.
friend, dan masih kembali di Suara Sriwijaya Milenial. Kita masih membahas mengenai yang muda memaknai perbedaan, dan masih bersama dengan dua narasumber kita. Masih ada Sarihot Christian Putra Nababan dari Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Unsri, dan juga ada Muhammad Ridho, Ketua Umum Pengurus Wilayah Pelajar Indonesia dari UIN Raden Fata. Dan juga untuk teman-teman yang sudah hadir di studio TVRI Sumatera Selatan, ingin berdiskusi, ingin bertanya, juga boleh. Dan untuk pemirsa di rumah yang ingin bergabung melalui line interaktif di 0711311454. Kita tadi sudah membahas mengenai perbedaan di media sosial yang mungkin sudah sangat gencar sekali, mengenai perbedaan, langsung dibully nih, langsung di komentar pedas. Tapi untuk sebenarnya kita memaknai kembali dengan berdamai dengan perbedaan nih, karena mungkin masih banyak sekali masyarakat yang menanggapi perbedaan itu, nggak boleh nih, kalau beda sudah nggak boleh masuk circle-nya, nggak boleh berteman atau bagaimana. Kira-kira nih biar lebih berdamai lagi masyarakat dengan perbedaan. Dari Ridho dulu deh, boleh silakan. Iya, kalau dari pribadi saya sih, untuk supaya perbedaan itu tidak terus terjadi, itu siapapun itu harus membuka ruang dialog kepada orang-orang yang berbeda dengan kita. Entah itu berbeda dari segi organisasi, bahkan agama. Dan juga menurut saya pribadi, elit-elit di atas kita, tokoh-tokoh politik di atas kita itu sedikit yang mencontohkan untuk membuka ruang dialog lintas agama, lintas budaya, lintas organisasi. Karena yang kita sering lihat di TV terutama itu elit-elit kita yang di atas itu sering sekali mencontohkan perbedaan pilihan di politik misalnya. Itu langsung lempar kursi, langsung tunjuk-tunjuk. Itu kan contoh yang menurut saya kurang baik sekali. Itu harus tidak boleh lah seperti itu. Intinya kalau berbeda itu buka ruang dialog, ruang ngobrol, jangan lempar kursi begitu. Tapi nih mungkin dari Ridho sendiri yang sebelumnya dibahas tentang politik nih, mungkin sekarang juga lagi banyak dibicarakan bahwa perbedaan itu malah dijadikan tempat berpolitik. Misalnya di tempat beribadah, di tempatnya dijadikan tempat politik. Kira-kira gimana nih menurut Ridho menanggapi hal itu? Ya itu cukup berbahaya sih Mbak, karena membuat akhirnya terkelompok-kelompok jadi. Yang ini kelompok ini, yang ini kelompok ini, akhirnya tambah berseteru, pecah terus kalau ada polarisasi seperti itu. Jadi sangat berbahaya lah kalau ada perbedaan-perbedaan politik yang seperti itu. Nah, untuk Ihot sendiri nih, kaum elit yang mungkin kaum politik juga nih, yang memaknai perbedaan dijadikan tempat berpolitik, gimana nih kira-kira menurut Ihot? Oke, baik Kak. Kalau menurut saya pribadi sebetulnya peristiwa ini memang sudah terjadi secara nyata di Indonesia, apalagi dari zaman dulu Kak. Kita ngambil case yang paling dekat Kak, contohnya misalnya Pilpres 2019 kemarin, bagaimana masyarakat Indonesia itu terkotak-kotak Kak dengan sebutan berbeda pilihan gitu Kak, dengan sebutan cebong dan kampret begitu Kak. Yang pilihan 01 dan 02. Yang itu dimanfaatkan oleh segelintir elit politik untuk bagaimana masyarakatnya itu terbelah, untuk bagaimana masyarakatnya itu fanatik kepada salah satu calon gitu Kak. Itu kan yang menurut saya tidak baik. Apalagi dunia maupun Indonesia ini sudah mengalami cukup banyak sebenarnya dampak buruk daripada tidak menghargai perbedaan secara bagus Kak. Seperti misalnya yang terjadi di Jerman dulu Kak, bagaimana kemudian si Hitler gitu kan Kak, pemimpinnya Jerman kemarin memanfaatkan masyarakatnya bahwasanya dengan doktrin bahwasanya suku Arya adalah suku yang terbaik di seluruh dunia. Makanya dengan itu dia memberantas suku-suku yang lain Kak. Apalagi misalnya dengan waktu peristiwa di Indonesia, banyak sekali pertentangan-pertentangan dari sebuah suku ataupun dari sebuah agama yang ngerasa dia yang paling baik dan ingin menyingkirkan agama ataupun suku yang lain. Itu kan tidak baik Kak. Ya kalaupun misalnya untuk bagaimana masyarakat Indonesia menghargai perbedaan itu, ya sebenarnya itu paling besar pengaruhnya itu ya dengan kekuasaan Kak, dengan pejabat-pejabat kita. Karena pejabat kita, kekuasaan kita itu punya segelintir alat untuk bagaimana mendoktrin masyarakatnya agar menghargai perbedaan itu dengan baik begitu Kak. Oke, berarti menurut Ihot sendiri bahwa pemerintah juga harus berpengaruh
untuk terus mengingatkan masyarakat bahwa perbedaan itu anugerah. Begitu. Harus perbedaan bukan berarti harus saling membenci, berarti harus saling mendukung dan juga sama-sama saling mencintai sesama masyarakat Indonesia. Nah, kita kembali ke teman-teman yang sudah hadir di studio TVRI Sumatera Selatan. Mungkin ada yang ingin berdiskusi bersama kita, boleh angkat tangannya? Oke, sudah ada, boleh berdiri. Perkenalkan namanya dan kira-kira mau nanya atau mau diskusi nih sama kita, silakan. Selamat sore, nama Sore. saya Ferdi Jaya Saleh. Saya mahasiswa hukum Universitas Sriwijaya. Saya ingin menyampaikan bahwa yang disampaikan saudara Ihot itu benar. Bahwa di kampus kami sangat menjaga toleransi antar umat beragama, baik itu perbedaan suku, budaya. Seperti contohnya saja saat saya sedang melaksanakan sholat, gitu, saya beragama Muslim. Ihot yang menjaga sandal saya waktu itu. Saling mendukung ya. Saling mendukung, Mbak. Oke. Terus? Lalu saya sama teman saya ini berbeda agama, tapi kami saling membantu. Seperti contohnya dalam mengerjakan tugas, gitu Pak. Oh, mengerjakan tugas ini saling membantu. Oke, terus apa lagi? Lalu kami dalam skripsi saja yang sekarang skripsi ini, juga, kami juga saling membantu Mbak. Oh, saling membantu. Baik, ada lagi? Mungkin saya ingin mengajukan pertanyaan kepada saudara Rido dan Ihot. Seringkali terjadi hambatan di masyarakat, hambatan komunikasi antara masyarakat karena perbedaan agama, suku, dan budaya. Menurut saudara bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Oke, mengatasi perbedaan suku, ras, dan budaya yang ada di masyarakat. Oke, terima kasih. Tapi menarik sekali nih yang masalah sendal tadi ya. Berarti nemenin terus ya kalau sholat Jumat ya. Itu kalau sebaliknya gimana? Dari temennya sendiri nih. Kebetulan kalau misalnya saya kan sebetulnya kalau beribadahnya itu hari Minggu kan kalau agamanya Kristen ya, kebetulan tidak lagi bersama begitu. Saya di Indralaya, jalan-jalan dia di Palembang gitu. Oke, boleh nih nanggapin pertanyaan dari temennya. Ihot dulu deh. Tentang Kak. Jadi sebenarnya Indonesia ini sudah memikirkan bagaimana solusi terkait apa yang diajukan pertanyaan oleh saudara Redi tadi Kak. Makanya dengan itu Indonesia itu mengikrarkan salah satu semboyan ataupun salah satu alat perait agar semua suku bangsa di Indonesia maupun agama itu dapat hidup berdampingan dan dapat mengerti satu sama lain, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, dan diikrarkannya lah bahasa Indonesia sebagai bahasa yang nasional Kak. Harusnya dengan itu, dengan dimasukkan di dasar hukum, kalau tidak salah itu kan dimasukkan di dasar hukum, dengan itu harusnya ya elit-elit politik maupun pejabat-pejabat maupun tenaga pendidik harusnya lebih masif lagi mengajarkan kepada seluruh masyarakat yang ada di pedalaman mungkin Kak, yang agak kurang fasih berbahasa Indonesia, agar kemudian dia bisa fasih berbahasa Indonesia dan dia bisa berkomunikasi dengan seluruh masyarakat Indonesia Kak, baik apapun sukunya, baik apapun agamanya, baik apapun rasnya. Itu Kak, jadi solusinya. Memaknai Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika dan bahasa nasional kita bahasa Indonesia begitu Kak. Oke, berbahasa bahasa Indonesia. Kalau dari Rido gimana? Ya kalau dari saya itu untuk mengatasi soal isu SARA itu, perbedaan itu, salah satu solusinya itu adalah dengan menciptakan kegiatan sosial lintas agama. Lintas agama. Iya, nanti berarti, kan nanti kan setelah di situ kan ada kelompok Islam, Buddha, Kristen, Konghucu barangkali dan sebagainya, ya Hindu berkumpul jadi satu. Dan menurut salah satu teori itu ketika orang itu berkumpul itu akan ada persepsi baru dari hasil dialog itu. Nah, biasanya persepsi baru itu biasanya yang tertutup jadi terbuka. Misalnya saya selama ini sebelum bertemu dengan si Ihot, saya tuh taunya kalau agama non-muslim itu selalu membenci Islam misalnya. Tapi setelah ketemu di kegiatan sosial itu akhirnya ternyata tidak seperti itu Ihot dan kawan-kawan yang dari Kristen ini. Ternyata ya baik gitu. Iya, membantu kayak tadi kan menjaga apa tadi? Sendal. Yang Islam itu luar biasa sekali menurut saya itu. Oke, berarti tetap saling membantu dan juga harus ada lintas pembicaraan dari semua agama biar saling mengerti ya, baik. Dan untuk pemirsa bisa bergabung melalui line telepon di 0711311454 dan tetaplah bersama kami dalam Suara Sriwijaya Milenial.
beraktivitas, jangan lupa untuk memakai double masker. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) mengatakan, Masker double bisa efektif dalam mencegah penularan COVID-19. Masuknya berbagai varian baru menuntut kita untuk lebih ketat memproteksi diri. Tapi, memakai masker double, penggunaannya juga harus tepat. Ini dia panduannya. Suara Sriwijaya Milenial dan masih membahas mengenai yang muda memaknai perbedaan. Mungkin terakhir untuk Ihot, bagaimana pesan untuk teman-teman dan juga harapan ke depan lebih memaknai perbedaan? Oke, baik. Kepada teman-teman semua ya, sedikit pesan ataupun kesimpulan dari saya bahwasanya perbedaan itu adalah anugerah bukanlah musibah. Tuhan mempercayakan kita hidup beragam, mempercayakan kita Tuhan menciptakan masyarakat yang berbeda-beda, individu yang berbeda-beda karena Tuhan rasa masyarakatnya ataupun individunya dapat berdamai dengan keadaan, dapat hidup berdampingan dan tolong-menolong. Dan juga bangsa Indonesia ini sampai sekarang berdiri maupun dulu waktu memperjuangkan kemerdekaan adalah upah daripada bagaimana masyarakat Indonesia memaknai perbedaan itu dengan baik. Jadi dengan perbedaan itu kita harusnya dapat bergotong royong, dapat bersama-sama, dapat bertoleransi, dapat saling menghargai, bukanlah malah menjadi alat kita untuk saling bermusuhan. Oke, untuk Rido sendiri gimana? Harapan dan pesannya tentang memaknai perbedaan? Iya, Tuhan itu menciptakan kita berbeda suku dan bangsa agar kita saling mengenal, saling mengasihi, saling kasih sayang, bukan sebaliknya untuk saling membenci, saling mengutuk dan saling melukai begitu. Oke, baik. Dan tentunya juga perbedaan itu indah karena perbedaan itu bisa saling melengkapi. Walaupun kita berbeda, kita bisa tetap satu. Terima kasih tentunya untuk teman-teman yang sudah hadir dan sudah berbincang bersama Suara Sriwijaya Milenial dan juga untuk teman-teman yang sudah hadir di TVRI di studio TVRI Sumatera Selatan dan saya Rizkia Amrina beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan langsung saja kembali ke teman-teman Windy and Friend. Boleh beri tepuk tangan yang meriah teman-teman.